Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmat Tanjung. Saya dari kelompok 2. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang masalah hukum taklifi. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dari beberapa nikmatnya, di antaranya nikmat iman dan Islam. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, pertama-tama yang saya hormati Bapak Zulfarani Sos MA sebagai dosen pembimbing mata kuliah usul fikih, dan yang saya sayangi adalah teman-teman yang telah menonton video ini. Okey, kali ini saya ingin menjelaskan tentang hukum taklif. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan oleh seorang mukallaf, atau melarang mengerjakannya, atau memilih, atau disuruh memilih antara melakukan dan meninggalkan. Saya kasih contoh. Contoh hukum taklifi yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam konteks ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan perbuatan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dalam contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Contoh yang kedua yaitu hukum taklif yang menghendaki untuk tidak dikerjakan atau dilarang dilakukan oleh seorang mukallaf. Sebagaimana contoh, manusia dilarang untuk makan darah, bangkai dan juga daging babi, sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan juga daging babi. Contoh yang kedua yaitu di dalam surah Al-Isra ayat 23. Dalam contoh ini kita dilarang berkata kasar kepada kedua orang tua kita, apalagi berkata itu tidak boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Yang artinya, janganlah kalian berkata kepada keduanya, apalagi membentak keduanya. Oke. Contoh dari perbuatan yang boleh dipilih dari seorang mukallaf antara melakukan dan juga meninggalkan. Contohnya yaitu dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Apabila solat telah dilakukan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Dalam ayat ini kita dianjurkan oleh dua pilihan. Yang pertama, antara bertebaran ke muka bumi atau tidak bertebaran ke muka bumi. Itu boleh kita lakukan sebagai seorang mukallaf. Oke, mungkin sudah jelas dari definisi taklif. Oke, masuklah kita ke dalam pembagian hukum taklif.
Hukum taklifi dibagi menjadi 5. Pertama yaitu ijab atau wajib. Yang kedua nadab atau mandub atau juga disebut dengan sunnah. Yang ketiga yaitu ibahah atau mubah. Yang keempat karahah atau makruh, dan yang kelima yaitu tahrim atau haram. Oke, masuk kita ke dalam wajib. Apa itu wajib? Secara bahasa, wajib adalah mengikuti, tetap atau pasti. Dan secara istilah adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh mukallaf dengan tuntunan yang pasti. Atau sebagaimana yang kita telah pelajari dulu, hukum wajib itu apabila kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya kita mendapat dosa. Contoh dari hukum wajib itu melaksanakan sholat, berpuasa, haji, dan lain-lain. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian-pembagian wajib atau macam-macam dari hukum wajib. Pembagian-pembagian dari hukum wajib ada 4. Yang pertama yaitu dari sisi waktunya. Dari sisi waktu wajib terbagi menjadi 2. Pertama yaitu wajib mutlak. Apa itu wajib mutlak? Wajib mutlak adalah wajib yang tidak ditentukan waktunya. Contohnya adalah kafarah sumpah. Dalam kafarah sumpah kita tidak tahu kapan kita bersumpah, maka hukum wajib di sini tidak ditentukan waktunya. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu wajib muaqqat atau waktunya sudah ditentukan. Contohnya saja salat wajib. Dan wajib muaqqat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mudayyat. Contoh dari mudayyat adalah puasa. Kenapa puasa? Karena mudayyat artinya adalah berasal dari kata dayiqun, artinya sempit. Jadi waktu dari puasa itu sudah ditentukan. Contohnya saja kayak gini. Kita dianjurkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka waktunya sudah ditentukan, tidak boleh ditambah-tambah. Artinya apa? Kita tidak boleh berpuasa dimulai dari siang hari, tetapi kita berpuasa dimulai dari fajar. Kemudian begitu juga dengan waktu berbuka. Kita berbuka pada waktu terbenamnya matahari. Kita tidak boleh berbuka di waktu isya, di waktu asar, itu tidak boleh. Kedua itu muwassa atau longgar. Bagaimana contohnya itu salat wajib. Saya contohkan dari salat isya. Kita boleh melakukan salat isya di awal waktu dan juga di akhir waktu, asalkan tidak keluar dari waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga yaitu yushibbain, yaitu dari dua sisi. Dari sisi longgar atau muwassa dan dari sisi mudayyak, yaitu sempit. Sebagaimana contohnya yaitu ibadah haji. Kita boleh melakukan ibadah haji dulu kemudian melakukan umrah, atau umrah dulu baru boleh melakukan ibadah haji, atau kedua-duanya secara bersamaan. Dan di dalam ibadah haji kita sudah mengetahui bahwa ibadah Padang Arafah yaitu jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Ibadah Padang Arafah tidak boleh dilakukan di hari-hari lain kecuali hari 9 Zulhijjah. Hanya pada tanggal 9 Zulhijjah lah kita melakukan ibadah Padang Arafah. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu macam-macam wajib berdasarkan ukuran yang diwajibkan. Pertama yaitu wajib muhaddad yaitu ditentukan ukurannya. Contoh zakat, rakaat salat dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu wajib ghairu muhaddad, yaitu tidak ditentukan ukurannya. Contoh jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir yaitu hukum seseorang yang telah mencuri dan yang dicurinya ini merupakan harta yang kecil. Contohnya saja seorang pencuri yang telah mencuri roti itu tidak boleh dipotong tangan atau tidak berlakukan hukum potong tangan karena dia mencuri hal-hal yang kecil, tidak sampai dianya kepada hukum kisos atau hukum potong tangan. Oke, yang ketiga yaitu macam-macam wajib dijelaskan berdasarkan orang yang dibebani. Pertama yaitu wajib ain. Wajib ain adalah wajib yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam atau setiap manusia. Contohnya saja itu kewajiban solat. Apabila umat Islam tidak melakukan solat maka dianya berdosa.
tidak dibebankan kepada orang lain. Karena hukum wajib ain adalah harus kita yang melakukannya. Yang kedua yaitu wajib kifayah. Wajib kifayah ini bersifat kolektif. Contohnya saja yaitu urusan jenazah. Apabila ada satu orang dari satu kelompok itu melakukan atau mengurus suatu jenazah, maka tuntaslah hukum wajib tersebut, dan orang-orang yang lain selain orang yang melakukan urusan jenazah ini tidak dibebani dosa. Dan apabila tidak ada dari kelompok ini melakukan atau mengurus seorang jenazah, maka mereka akan memperoleh dosa. Oke. Yang selanjutnya itu macam-macam wajib dari kandungan perintah. Yang pertama wajib muayyan, terkait dengan suatu yang diperintahkan seperti salat. Salat itu wajib, tidak bisa digantikan oleh ibadah lain. Yang kedua yaitu wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar adalah ada pilihan di antara kita untuk melakukan perbuatan wajib tersebut. Contohnya saja, ketika kita melakukan pelanggaran sumpah, kita boleh memilih antara memberi makan fakir miskin, membebaskan budak, atau berpuasa 3 hari. Oke, sekian dari pembagian wajib. Lanjutlah kita kepada hukum mandub. Secara etimologi, hukum mandub adalah yang dianjurkan, dan secara terminologi adalah suatu yang dituntut Allah untuk dilaksanakan tetapi tidak secara tegas. Atau dengan kata lain, apabila kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya kita tidak berdosa. Bagian mandub ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dikerjakan, berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, tetapi dicela. Contohnya saja salat sunnah rawatib. Di antara salat sunnah rawatib yang sunnah muakkad yaitu sebelum zuhur dan setelah zuhur dan yang lainnya. Yang kedua yaitu sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah yang biasa dikerjakan, berpahala, dan ditinggalkan tidak mengapa atau tidak dicela. Contohnya saja puasa Senin Kamis. Dan yang ketiga yaitu sunnah zaidah, yaitu sunnah yang dimaksudkan untuk mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Contohnya saja cara tidurnya Nabi, cara memakai sendalnya Nabi, dan yang lain-lain. Oke, lanjutlah kita kepada hukum yang ketiga yaitu haram. Definisi secara bahasa atau secara etimologi, haram adalah sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Dan secara istilah atau terminologi adalah sesuatu yang dituntut secara tegas untuk ditinggalkan. Atau apabila kita melakukannya kita mendapatkan dosa, dan apabila kita meninggalkannya kita mendapatkan pahala. Oke, macam-macam haram. Yang pertama itu haram li zatihi, seperti babi, khamar, zina, makan harta anak yatim dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu haram li tayrihi, atau ada sisi eksternalnya, sisi dari luar. Contohnya saja memakai pakaian curian ketika melakukan sholat, itu merupakan hukum haram. Dan yang kedua yaitu dari jenis perbuatan. Pertama, haram muayyan, yaitu ditentukan syari' keharamannya pada satu perbuatan disertai sanksi bagi pelakunya, seperti membunuh, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Yang kedua yaitu haram mukhayyar, ditentukan keharamannya pada salah satu dari beberapa perbuatan. Contohnya saja menikahi istri dan saudaranya. Dalam satu sisi kita boleh menikahi istri kita, dan satu lagi kita tidak boleh menikahi saudaranya, seperti itu. Yang lanjut kepada yang ketiga yaitu hukum makruh. Definisi dari makruh, definisi secara bahasa yaitu yang dibenci, dan definisi secara istilah yaitu sesuatu yang dituntut untuk meninggalkannya tetapi tidak secara tegas. Atau apabila kita mengerjakannya kita tidak berdosa, dan apabila kita meninggalkannya kita tidak berpahala. Contohnya saja dengan minum dengan berdiri, atau makan pete, atau makan jengkol. Oke, yang terakhir itu hukum mubah. Secara bahasa
atau secara etimologi yang artinya adalah boleh, dan secara terminologi atau secara istilah artinya sesuatu yang diserahkan kepada mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan, atau sesuatu yang apabila kita mengerjakannya kita tidak mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya kita tidak berdosa. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Andriza Adizah Nasution, mahasiswa IAIN Padang Sejuntuan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oh iya, hampir lupa. NIM 2030100004. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang berjudul Hukum Taklif dan Hukum Wadi'. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita membahas langsung ke pembahasan hukum wadi'. Nah, kalau kita bahas sesuatu itu, apalagi pelajaran, nggak dulu kalau kita nggak langsung mengupas tuntas dulu apa secara pengertiannya, ya enggak. Maka dari itu, mari kita bahas langsung ke pengertian hukum wadi'. Nah, apa sih hukum wadi' itu? Hukum wadi' adalah hukum yang menghendaki menjadikan sesuatu sebagai sebab atau al-sabab, syarat atau al-syartu, pencegah atau al-mani', atau menganggap sebagai sesuatu yang sah atau sahih, atau batal atau fasid, dan ajimah atau ruksah. Nah, jadi untuk pengertian hukum wadi' ini agar lebih mudah dipahami, jadi hukum wadi' ini adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Dan para ulama telah meneliti tentang hukum wadi' ini dan membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sebab. Sebab dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Dan secara istilah, sebab ini didefinisikan sebagai sesuatu yang dijadikan syariat sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. Jadi secara garis besar, sebab ini ada dua macam, yaitu yang pertama, sebab tidak termasuk perbuatan mukallaf. Maksudnya, seperti dalam contoh, tibanya waktu sholat dan menimbulkan wajibnya sholat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Aqimus sholata lidulukis syamsi. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Quran surah Al-Isra ayat 78. Kemudian sebab yang kedua, sebab yang berasal dari perbuatan mukallaf. Maksudnya seperti pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan adanya qisas. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatli. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Nah, pembagian kedua dari hukum wadi' ini adalah syarat. Para ulama mendefinisikan syarat ini ialah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, lazim dengan tidak ada hukum, tetapi tidaklah lazim dengan adanya ada hukum. Dari definisi kedua, dapat dipahami bahwa syarat ini merupakan penyempurna bagi suatu perintah syarat. Jadi syarat ini sama seperti sabab tadi, syarat ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat asy-syar'iyah atau syarat asy-syar'iyah. Ialah syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh syarat. Yang kedua, syarat al-ja'liyah. Ialah syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh mukallaf. Contoh hukumnya yaitu seperti hubungan perkawinan suami istri adalah menjadi syarat untuk menjatuhkan talak, tapi tidak adanya perkawinan maka tidak ada talak. Sampai sini paham kan? Belum pada bosan kan? Nah, dari pembagian hukum wadi' yang ketiga yaitu mani atau penghalang. Secara bahasa, kata mani yaitu penghalang. Dalam istilah usul fikih, mani ini adalah segala sesuatu yang ditetapkan syarak sebagai penghalang bagi adanya hukum atau berfungsinya sebagai sebab atau batalnya hukum. Para ahli usul fikih membagi mani kepada dua macam. Ayo, masih pada fokus kan? Nah, para usul fikih membagi mani kepada dua macam, sama seperti pembagian dari syarat dan sabab tadi, sama-sama dua macam ya. Nah, yang pertama, mani al-hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Contohnya nih, keadaan haidnya wanita itu merupakan mani atau penghalang bagi kecakapan wanita itu untuk melakukan sholat. Oleh karena itu, sholat tidak wajib dilakukan pada waktu haid. Yang kedua, mani as-sabab, yaitu suatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. Contoh hukum yang menjadi sesuatu sebagai penghalang adanya yang lain seperti contohnya nih, seorang anak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal,
Tetapi kemudian si anak ini diputuskan tidak mendapat warisan dari peninggalan ayahnya karena adanya penghalang atau mani. Penghalang itu bisa berupa satu, si anak murtad, atau dua, kematian ayahnya ini ternyata dibunuh oleh anaknya itu sendiri. Wah, serem bukan? Nah, selanjutnya dari pembagian hukum wadi ini yang keempat adalah ruksa dan azimah. Ruksa menurut istilah salah satu syarak, yaitu menurut istilah ahli usul, ialah sesuatu yang ditetapkan karena uzur atau halangan berat, dikecualikan dari asal umum dengan sekadar mencuri kebutuhan. Keadaan uzur berat ialah khususan yang membedakannya dari azimah, dan keadaan beratnya ialah untuk mengeluarkan penetapan hukum sekadar keperluan tanpa adanya kepayahan seperti salam misalnya. Sedangkan secara umum, ruksa ini ialah keringanan hukum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan azimah ini ialah hukum ini berlaku secara umum yang telah disyariatkan oleh Allah sejak semula, di mana tidak ada kekhususan karena suatu kondisi. Contohnya ini kayak seperti sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada semua mukallaf dalam semua situasi dan kondisi. Begitu juga kewajiban zakat dan puasa. Semua kewajiban ini berlaku untuk semua mukallaf dan tidak ada hukum yang mendahului hukum wajib tersebut. Jadi hukum dari ruksa adalah ibahah atau boleh. 5 dari pembagian hukum wadi ini adalah sah dan batal. Jadi secara etimologi kata sah ini atau sihah ini merupakan lawan dari kata saqam yang berarti sakit. Istilah sah dalam syarak digunakan dalam ibadah dan akad muamalat, yaitu suatu perbuatan yang dipandang sah apabila sejalan dengan kehendak syarak, atau perbuatan mukallaf yang disebut sah apabila terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya, yaitu suatu perubahan yang dikerjakan mukallaf apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan syarak, maka perbuatan itu disebut batal. Nah, ini lawan kata dari sah tadi. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka perbuatan itu menjadi batal. Ibnu Hajib berpendapat sihah atau sah dan butlan atau batal dalam ibadah adalah urusan akal yang tergantung dalam pendapat syar'i. Karena sihah ialah keadaan amal yang bersesuaian dengan perintah syar'i sejalan, dan butlan serta fasad ialah keadaan amal yang berlawanan nih dengan perintah syar'i. Inilah adalah hal yang bisa dipahami sendirian oleh akal serta mengetahui hal yang mewujudkan ibadah. Udah gak terasa nih ya, kita udah di akhir dari pembagian hukum wadi. Dan yang keenam ini adalah fasad. Fasad ini sebenarnya tidak terlalu dianggap atau bahkan tidak dianggap dari sebagian jumhur ulama. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa alasannya ya. Oke, yang keenam ini adalah fasad. Fasad ini adalah kebalikan dari sah atau sihah. Istilah ini tidak berlaku di kalangan jumhur ulama. Kenapa? Karena bagi mereka fasad ini atau fasid ini memiliki arti yang sama dengan batlan, baik dalam bidang ibadat maupun bidang muamalah. Nah, pengertian fasad hanya berlaku di kalangan ulama Hanafiyah, itu pun hanya di bidang muamalah. Jadi artinya dalam bidang muamalah ini ada perbedaan fasad dengan batlan ya. Menurut ulama Hanafiyah, bila kekurangan satu kesalahan terdapat pada rukun suatu akad, perbuatan itu disebut batal dan tidak memberi bekas apa-apa karena tidak terdapat sebab dan tidak membawa hukum. Bila kekurangan atau kesalahan terdapat pada salah satu syarat di antara syarat yang berkaitan dengan hukum disebut fasad, dalam bentuk perbuatan dapat berlangsung karena telah menghasilkan sebagian bekasnya setelah adanya sebab hukum itu.